Putri dari Prodi Sistem Informasi. Jika saya menjadi polisi di bagian Bimas atau Bimbingan Masyarakat atau Humas, saya akan menilang dan menegur serta menjelaskan bahaya jika tidak menggunakan sabuk pengaman. Dan saya akan memotivasi agar pelanggar tidak melanggar lagi. Kita perlu menjaga keselamatan saat mengemudi. Apalagi kita perlu menggunakan sabuk pengaman agar saat berkendara kita tidak terhempas ke depan jika terjadi kecelakaan. Meski kita di depan, di samping, maupun di belakang, kita perlu menggunakan sabuk pengaman. Karena jika kita tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak hanya merugikan bagi keselamatan kita juga akan ditilang, dipidana dengan kurungan 1 bulan, atau didenda dengan Rp250. Jadi, kita perlu menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, maupun saat berkendara menggunakan mobil atau truk. Itulah motivasi untuk keselamatan dalam berkendara. Sekian video motivasi dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman serta Pak Sutam. Saya Rana Naftalesa Putri dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Majung tahun 2020. NIM saya 3220100012. Saya akan menjelaskan budaya-budaya yang ada di Denmark. Denmark memiliki sekitar 5,5 juta pembicara di seluruh dunia dan memiliki kemiripan dengan Swedia, Norwegia, dan Islandia. Budaya yang pertama adalah Hari Natal Bir. Denmark menyambut awal musim Natal dengan hari perayaan khusus yang hanya mereka ketahui. Mereka merayakan Jedais pada hari Jumat pertama bulan November pukul 8.49 PM. Pada hari itu, Tuborg merilis bir Natalnya yang dikenal sebagai Julebryg, dan penduduk setempat mengepak jalan-jalan, mencicipi minuman yang mereka cintai, dan pesta sampai pagi hari. Lagu-lagu yang didekorasi Natal diparkir di berbagai tempat, dan para gadis menggunakan kostum elf dan Santa Claus, menawarkan Julebryg gratis dalam jumlah yang besar kepada penduduk setempat. Ini mungkin adalah kampanye promosi paling sukses dari pabrik bir terkenal dan sejak diluncurkan di 1990 dengan moto Glædelig Jul og Godt Nytår, yang artinya tahun Merry Christmas dan Happy Tuborg, mengisi negara ini setiap tahun. Yang kedua, budaya dan masyarakat Denmark berasal dari sejarah panjang dan orang-orang yang homogen secara etnis. Di Denmark, budaya dapat dijelaskan melalui 3 aspek. Pertama adalah kesederhanaan. Kehidupan yang sederhana adalah inti dari budaya Denmark. Tidak banyak barat yang diberikan kepada harta benda atau pendapatan tinggi dan membuat dianggap kasar. Aspek utama lain dari budaya Denmark adalah hygge, yang merupakan konsep perasaan nyaman dan nyaman pada saat-saat seperti liburan, ketika bersama teman, bersantai, dan makan bersama keluarga. Yang kedua adalah kesopanan. Ketika bertemu warga Denmark, budaya adalah bagian besar dari jenis salam sopan yang akan kita saksikan. Introduksi sering dibuat dengan nama depan dengan jabat tangan. Jangan menjadi orang yang duduk di samping orang asing di bus atau memulai percakapan dengan budaya lokal, karena warga Denmark memandang ini sebagai sesuatu yang tidak sopan. Yang ketiga adalah persamaan. Perempuan dan laki-laki sama dalam hal budaya saat ini di Denmark dan menerima bayaran dan promosi yang setara. Cuti hamil berbayar tersedia selama sekitar 10 bulan. Budaya di Denmark telah menumbuhkan orang-orang yang bahagia dan damai yang bersedia membayar pajak tertinggi di dunia dengan imbalan liputan yang solid terhadap perawatan kesehatan, pengangguran, dan layanan sosial yang disediakan oleh pemerintahan Denmark. Sekian video dari saya, selamat menonton, terima kasih. Halo teman-teman dan Pak Sutam. Perkenalkan, saya Rana Naftalesa Putri dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Majung tahun 2020. NIM saya
3220 10012. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan karismatik Putri Diana. Diana Frances Spencer dikenal sebagai Lady Diana, Putri Diana, Princess of Wales. Lahir di Norfolk, Inggris 1 Juli 1961. Meninggal di Paris, Prancis 31 Agustus 1997. Nama suami Pangeran Charles, Prince of Wales, Inggris. Memiliki 2 anak yang bernama Pangeran Henry dan Pangeran William. Diana merupakan anak keempat dari Edward John Spencer yang kemudian menjadi Earl Spencer ke-8 dan istri pertamanya Frances Ruth Roke dan yang kedua Viscountess Althorp. Diana dilahirkan di Park House, Sandringham di Norfolk, Inggris dan dibaptis di Gereja Santa Maria Magdalena oleh pendeta Percy Herbert. Diana lahir dari keluarga Spencer, salah satu keluarga bangsawan Britania. Dari saat pertunangannya dengan Pangeran Wales pada tahun 1981 hingga kematiannya dalam kecelakaan mobil pada tahun 1997. Diana dapat dikatakan sebagai wanita paling terkenal di dunia. Diana juga memiliki keterlibatan dalam isu-isu AIDS dan kampanye internasional menentang penggunaan ranjau darah. Diana adalah seorang panutan dan teladan. Sementara pihak pengkritik melihat hidupnya sebagai peringatan mengenai observasi besar dengan publikasi pada akhirnya dapat menghancurkan seseorang. Putri Diana mengunjungi rumah sakit yang merawat pasien penderita kusta di Indonesia, The Leprosy Mission. Berikut adalah cuplikan video tentang Putri Diana yang berjiwa sosial yang mau mengelus-ngelus orang pasien AIDS. Hal ini dibuktikan dengan perhatiannya pada para penderita AIDS. Diana adalah publik figur pertama yang terang-terangan mau bersalaman dengan penderita AIDS tanpa menggunakan sarung tangan, di mana kebanyakan orang menganggap jijik pada mereka. Tidak hanya itu, Lady Di juga pernah mengunjungi salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia. Tak menghiraukan imbauan dari para pejabat dan awak media, putri cantik itu langsung duduk di tempat tidur penderita kusta dan berjabat tangan dengan mereka. Diana bahkan tak ragu menyentuh perban yang membungkus luka parah pasien. Sosoknya makin bersinar hingga ke seluruh dunia, dan ia pun menjadi orang yang paling disayang oleh masyarakat Inggris pada abad 20. Walaupun tindakan berani Diana dapat mengubah pandangan banyak orang terhadap pasien kusta dan HIV/AIDS, Putri Diana sang pendobrak aturan berbusana kerajaan Inggris. Perempuan berdarah bangsawan itu juga memilih untuk tak memakai sarung tangan. Hal tersebut sengaja Diana lakukan agar ia dapat berhubungan langsung dengan orang-orang yang dia temui. Saya tidak akan menaati banyak peraturan karena saya memimpin dari hati, bukan kepala, kata Diana pada tahun 1995. Putri Diana mengasuh dan mengurus anaknya sendiri. Putri Diana juga mengajak anak-anak keluar dari istana dan bersekolah di sekolah umum. Putri Diana juga mengajak mereka ke rumah sakit, tempat penampungan tunawisma, dan mengajari mereka untuk berbagi dengan sesama. Pendobrak protokoler. Bukan Lady Diana namanya kalau tidak melanggar protokoler kerajaan. Begitulah kata-kata yang terlontar dari orang-orang yang mengetahui bagaimana kehidupan sang putri yang dikenal memiliki empati sosial yang tinggi. Setelah menikah dengan Pangeran Charles, Lady Diana yang dahulunya dikenal sebagai Shady atau Diana si pemalu, berubah menjadi Diana pendobrak aturan. Sejumlah aturan protokoler kerajaan ia langgar. Contohnya saja, ia pernah dengan berani mengenakan jas tuxedo dengan dasi kupu-kupu dan celana panjang yang merupakan pelanggaran berat karena pakaian seperti itu hanya boleh dikenakan oleh seorang laki-laki. Lady Diana juga pernah menggunakan gaun berwarna hitam dalam sebuah pesta dansa yang digelar oleh Ratu Elizabeth. Nah, warna ini dalam protokoler hanya bisa dikenakan dalam acara pemakaman atau menunjukkan suasana berkabung. Lady Diana juga pernah makan di dapur bersama staf dan bukan di ruang makan bersama anggota kerajaan lainnya. Koki pribadinya Darren McGrady mengatakan bahwa Diana begitu saja masuk ke dapur dan makan di meja sambil merapikannya.
Putri Diana dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat menonton. Halo teman-teman dan Pak Sutam. Perkenalkan, saya Rara Naftalia Saputri dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi tahun 2020 di Universitas Macung. NIM saya 322010012. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dampak negatif bagi sistem pembelajaran secara online. Pada tahun 2020 bulan Maret, terjadi sebuah wabah di Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu wabah virus COVID-19 atau Corona. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Efek dari wabah ini juga menimbulkan bagi masyarakat di Indonesia maupun di dunia, seperti perekonomian, pekerjaan, dan sistem pembelajaran. Efek pada sistem pembelajaran ini juga berdampak pada saya. Saya harus mengikuti kuliah online atau daring. Terdapat dampak yang terjadi dalam pembelajaran online menurut saya. Yang pertama, pembelajaran sering terganggu dengan sinyal atau jaringan yang buruk. Yang kedua, keterbatasan kuota untuk melakukan meet online atau pembelajaran daring. Yang ketiga, pencapaian pembelajaran yang tidak maksimal, dan pada saat pengerjaan tugas, banyak deadline yang mepet. Jadi kesimpulannya, pembelajaran daring atau secara online memiliki beberapa dampak terhadap siswa dan mahasiswa, yaitu pembelajaran daring masih membingungkan siswa dan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif. Yang ketiga, penumpukan informasi atau konsep pada mahasiswa dan siswa kurang bermanfaat. Yang keempat, mahasiswa dan siswa mengalami stres, serta peningkatan kemampuan literasi bahasa siswa dan mahasiswa. Hal ini dapat menjadi evaluasi agar pembelajaran daring atau secara online dapat diupayakan diterima dengan baik oleh siswa dan mahasiswa tanpa mengurangi esensi pendidikan itu sendiri. Sekian video dari saya, terima kasih dan selamat menonton.